Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, masih bersama Pak Dodi, dan di ujung telepon ada Pak Agus Condro yang sudah dinyatakan divonis dulu bersalah ketika urusan traveler check. Pak Agus, selamat malam. Pak Agus, kami ajak ngobrol karena besok vonis untuk Ibu Miranda, entah bersalah atau tidak, karena yang pasti beliau dituntut 4 tahun penjara. Bagi Anda pribadi, apakah Anda kembali mengatakan Bu Miranda ada hubungannya dengan kasus traveler check? Ya. Kalau feeling Anda itu didasarkan pada apa, Pak Agus? Dasarnya dari omongannya Pak Cahyokumolo. Pak Cahyokumolo. Padahal menurut Pak Dodi, Pak Cahyo mengatakan tidak pernah berurusan dengan hal tersebut. Iya, itu kan omongannya Pak Cahyo, tetapi saya kan tidak berkomentar ketika memberi kesaksian seperti itu di pengadilan. Oke. Pak Dodi, gimana komentar Anda? Dengan feeling dari Pak Agus ini? Iya. Ini kan pengadilan pidana, Pak. Di dalam undang-undang kita, di dalam KUHP kita, tidak dikenal adanya feeling sebagai alat bukti, Pak. Tetapi harus didasarkan fakta materialnya seperti apa. Nah, di dalam persidangan, semua saksi anggota DPR menyatakan tidak mendengar keterangan Cahyokumolo. Bahkan Emir Muiz menyatakan bahwa dalam pertemuan itu dia merekam pembicaraan tersebut dan tidak ada pembicaraan Cahyokumolo mengenai hal itu. Cahyokumolo pun menyatakan tidak ada pembicaraan itu. Oke, jadi feelingnya Pak Agus tidak ini tepat. Faktanya demikian, Pak. Faktanya demikian. Ya. Pak Agus Condro, yang saya ingat dulu, Anda dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena ada uang 500 juta rupiah lewat dalam bentuk cek pelawat itu yang Anda terima secara tidak sah begitu ya, yang Anda belikan Mercy kalau tidak salah. Uang itu Anda dapat dari mana, untuk tujuan apa? Nah, kalau saya kan terima dari Judi Makmun Murad. Judi Makmun Murad waktu itu membagikan travel check kan di tempat kerjanya Pak Emir Muiz. Nah, Pak Judi Makmun Murad pada waktu itu cuma mengatakan ini uangnya sudah cair. Oke. Setelah itu saya ngomong seperti itu. Tetapi ketika Pak Emir Muiz itu menjadi saksi saya sebagai terdakwa pada waktu itu, beliau bilang bahwa bisa juga menerima travel check, isinya 10, tetapi setelah diterima kemudian dipulangkan kepada Pak Pandana Baban sambil mengatakan, Pan, maksudnya Pak Panda gitu, Pan, ini gue nggak mau terima karena ini pasti dari Miranda Gultom. Pak Emir ngomong seperti itu di persidangan saya ketika saya posisinya sebagai terdakwa waktu itu. Jadi itu ada urusannya dengan Miranda Sultan. Tapi sekali lagi tidak ada bukti langsung kepada Miranda Sultan. Memang dalam persidangan Ibu Miranda, Pak Emir Muiz menyatakan seperti itu. Dia punya rekamannya, rekamannya Pak Emir Muiz diputar. Kalau memang dia punya rekaman. Karena gini Mas, karena ketika saya jadi terdakwa, saya menyatakan saya terima travel check. Awal-awalnya teman-teman yang sama-sama jadi terdakwa dengan saya dari PD Perjuangan juga semuanya membantah. Tetapi kan ini persoalannya memang di persidangan tidak ada bukti-bukti yang mengaitkan langsung dengan Ibu Miranda. Jadi peluang Ibu Miranda bebas itu cukup besar sebetulnya karena memang fakta persidangannya seperti itu. Pak Agus, kalau Bu Miranda lepas bebas dari tuntutan ini, Anda kecewa dong? Enggak, kalau memang tidak ada bukti di persidangan terus dipaksakan untuk dihukum ya, itu kan namanya penjoliman, nggak apa-apa. Baik, Pak Agus, terima kasih. Ngomong-ngomong, Anda dulu memilih Ibu Miranda? Saya milih Bu Miranda di perintah PDI. Perintah gitu ya? Baik, Pak Agus, terima kasih atas waktu Anda bersama kami. Monggo. Oke, Pak Dodi. Ya. Kalau hal sebaliknya, publik udah merasakan bahwa Bu Miranda kayaknya bersalah nih. Dan jangan-jangan hakim karena punya keyakinan menyatakan Bu Miranda bersalah. Anda ini kita berandai. Bagaimana pendapat Anda? Justru itu bahwa hakim itu saat ini berpegang teguh kepada undang-undang. Jadi hakim dalam membuat keputusan tidak mendasarkan kepada opini publik.
hakim semata-mata berdasarkan KUHAP dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, saya memiliki keyakinan bahwa dengan pertimbangan seperti ini, maka keputusan akan diambil secara objektif dan mendasarkan kepada kepastian hukum. Itu yang kita tunggu. Itu. Terima kasih. Kita tunggu vonis besok. Iya. Setelah membicarakan soal kemungkinan besok pada persidangan vonis Ibu Mirana Gultom, kami ajak Anda untuk melihat apa yang terjadi hari ini ketika tawuran pelajar tampaknya menjadi perhatian banyak di masyarakat. Ketika ada orang yang mati, pelajar yang terluka, sampai tadi siang. Kami akan berbicara dengan sejumlah narasumber di sebelah sana. Sesaat lagi. Pak Budi, terima kasih. Terima kasih, Pak.